Hello guys, welcome back to my channel Kintan HD guys. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun berada? Senang sekali gue Kintan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kintan HD guys. Seperti biasa ya guys, di video kali ini gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman gue yang masih sama seputaran perjumpaan gue with berbagai macam cowok guys. Dan kali ini cowok yang gue jumpain adalah salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang penjual buah jambu. Masa berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Penjual durian udah, terus penjual buah-buahan yang lain juga udah. Nah kali ini penjual jambu guys. Dan FYI, dia itu basicnya seorang cowok strike ya guys. Kenapa gue selalu mencari atau mendapatkan keberuntungan mendapatkan seorang cowok strike? Gak tahu sih, karena mungkin emang beruntung aja. Jadi kalau misalnya kalian nanya, kok bisa ya, karena emang keberuntungan doang sih guys. Dan FYI juga, itu bukan berarti gue menemui orang satu dan orang yang lainnya itu dalam waktu yang berdekatan guys. Enggak sih, malah kita butuh proses yang lama dulu gitu kan. Seperti halnya gue menjumpai salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang penjual buah jambu. Buah jambu ya, gak tahu sih nama jambunya apa, yang jelas jambu air, tapi lebih merah gitu loh guys. Dan waktu itu ketika gue stay di kosan di seberang kota sana bareng pacar gue, believe it or not, percaya atau enggak, musim buah jambu itu dijual di pinggir jalan raya guys ya. Dan kadang-kadang gue juga heran sih, menjual duku, penjual duren, penjual semua buah-buahan yang musiman itu biasanya suka menjadi penjual dadakan. Seperti yang gue jumpain seorang penjual buah jambu waktu saat itu guys. Gue gak pernah terpikirkan sebelumnya sih kalau gue bakal menjumpai dia, karena gue pun juga salah seorang yang memang tidak menyukai buah jambu yang begitu doyan ya, kadang-kadang doang gitu. Suatu hari ketika gue habis renang sama pacar gue kan, sore-sore gitu, sekitar jam 5-an. Nah disitulah pertama kalinya gue notice ke si tukang penjual buah jambu ini guys, karena memang tempat dia berjualan ini lokasinya deket sama kosan gue dan deket sama tempat ketika dulu gue menjumpai si cowok penjual durian ini guys. Cuman agak beberapa meter doang sih jaraknya dari tempat yang berjualan durian waktu itu. Gue pertama kali menjumpai tukang durian dulu, baru menjumpai tukang jambu ini, karena selama beberapa bulan kemudian musim jambu ini pun tiba-tiba marak gitu kan, sampai pada akhirnya orang-orang yang awalnya gak jualan jambu jadi jualan dadakan di pinggir jalan gitu loh guys. Nah seperti biasa tuh guys, ketika pulang dari renang itu ya kita naik motor berdua kan, boncengan, ngobrol sepanjang jalan. Tiba-tiba ketika pas menghampiri penjual jambu ini, pacar gue tiba-tiba langsung spontan uhuy bilang tuh, beli jambu kayaknya enak ya, kata dia. Oh mau, kata gue, mau deh. Ya udah deh, langsung gue pun melipir, karena emang ketika dia bilang kayak gitu posisinya udah hampir mendekati banget, jadi nggak kejauhan gitu, malah hampir tepat di depannya banget. Dan itu di pinggir jalan raya guys. Pas nyampe sana kita pun turun dari motor dan menghampiri si penjual ini gitu kan. Langsung tuh pacar gue kan beli gitu. Bang, jambunya dong bang, kata dia. Berapaan nih, kata dia gitu kan. Karena emang udah dibungkusin, jadi kayak dalam bentuk plastik yang keranjang gitu, tinggal diambil aja gitu kan. Satu bungkusan gitu tuh harganya 6 ribuan guys, murah banget sih. Dan emang dia pun juga menawarkan diri untuk cobain dulu, barangkali mungkin kurang percaya karena emang ini manis, kata dia gitu. Oh boleh deh, kata dia. Nah ketika pacar gue ngomong kayak gitu sama si penjualnya, ya gue makan sebagai cowok pelangi, mata pelangi gue bekerja gitu kan. Gue perhatiin itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, orangnya ini sebenarnya kategori ganteng sih jauh ya, good looking juga jauh. Cuman kenapa nggak tahu, gue punya feel aja sama dia gitu. Apa karena emang dia perawakannya yang tinggi dan juga yang besar dan berisi, makanya gue pun langsung kayak wow, traveling gitu kan. Gue belum bilang ke pacar gue sih, karena waktu itu gue diem aja sementara dia yang beli gitu kan. Setelah dia nyicipin dan akhirnya dia pun beli 2 langsung karena emang dia suka karena manis. Setelah itu kelar tuh, kita pun ya meneruskan perjalanan menuju kosan dari si penjual jambu ini guys. Jujur gue belum punya ada gelagat-gelagat bakalan ini next target gue gitu ya, karena gue juga belum bilang ke pacar gue juga. Singkat cerita, gue pun tiba di kosan, kita pun naruh tas segala macam, dan akhirnya kita pun ngemil jambu itu guys.
Itu ya gue pun juga akui sih, emang manis dan enak rasanya gitu. Dan memang beli dua tuh pas ternyata, karena emang pacar gue cukup doyan jambu, makanya hampir habis sendiri, dia makan sendiri gitu kan. Ketika lagi asik-asikan ngemil jambu ini, gue bilang sama dia tuh, by the way tadi gue ngeh lo sama penjualnya. Kenapa, kata dia. Lu suka ya, kata dia gitu kan. Kalau dibilang suka banget sih enggak, cuman gue kayak interest aja gitu kan. Pastilah, soalnya itu kan tipenya lo banget, kata pacar gue gitu. Ya emang sih, kadang kan gue memang orang itu nggak terlalu mikirin yang ganteng-ganteng banget ya. Yang penting dia berisi dan tinggi udah cukup sih, apalagi dianya manly banget. Itu sih, kadang-kadang suka langsung traveling aja. Kenapa ya guys, setuju nggak sih kalau cowok pelangi itu ketika menemui sosok cowok dimanapun berada secara random ya, entah di pasar, dimanapun itu berada, kadang ketika menemui yang satu frekuensi, yang satu tipe, langsung kayak traveling. Nah mungkin itu yang seperti yang gue alamin sama si penjual jambu ini guys. Gue pun sama pacar gue kan, kok gue kepikiran sama dia gitu kan. Terus setelah GTA, kata dia gitu, gimana caranya ya, aduh seorang Kim masih nanya gimana caranya, kata dia gitu. Ya sih, gue juga tahu sih semua cara yang kita lakuin untuk mendapatkan berbagai macam cowok random yang basicnya seorang cowok strike pasti ya sama sih, pendekatan, perkenalan, minta nomor WA-nya, terus kalau ada misalnya keberuntungan ya kita pun ajakin dia buat main di kosan kita. Semuanya sama treatmentnya kayak gitu guys, jadi gak ada yang berbeda. Makanya ya ketika pacar gue bilang kayak gitu, gue pun langsung kayak, ya gue harus mulai nih, kata gue kan, untuk mendekatkan diri. Paling enggak ya kita harus beli lagi sih, gak mungkin kalau misalnya nggak beli, karena ya gimana mendapatkannya, sementara orang yang namanya beli sekali doang nggak akan diingat gitu kan, minimal tuh 2 kali 3 kali lah ya. Apalagi yang jualan jambu gitu kan nggak setiap hari ada. Gimana kalau jambunya habis terus dia udah nggak punya stok, gue berhenti dong jualannya gitu. Makanya gue pun niatin besok harinya gue bakal beli lagi jambu di tempat yang sama, semoga orangnya masih ada gitu, karena itu bakal menjadi momen dimana gue bakal berkenalan sama dia gitu loh guys. Singkat cerita, keesokan hari pun tiba ya. Seperti udah niat gue sehari sebelumnya, gue pun bakal kembali beli jambu ke sana bareng pacar gue lagi. Dan waktu itu gue belinya siangan sih, jam 2-an gitu, karena pas banget sih jam-jam segitu kan lagi panas-panasnya banget, makan buah jambu kayaknya seger gitu kan, apalagi dibikin rujaknya gak sih. Langsung tuh kita pun gercep dari kosan menuju ke tempat dia jualan yang jaraknya gak jauh banget. Dan thanks God banget ternyata masih ada dia jualan. Gue pikir dia nggak ada, langsung tuh gue pun melipir motor, dan dia pun langsung ngeh, kayaknya mungkin kemarin pernah beli, jadi sekarang dia ngeh sama kita, beli lagi kesana lagi gitu kan. Dan kali ini gue yang beli sih. Pengen dong jambunya, gue bilang gitu kan. Oh boleh kata dia kan. Langsung tuh gue langsung beli 3 sekaligus, karena emang bos stok juga kan gitu. Seperti biasa guys, setelah kayak gitu gue nggak langsung berhenti gitu aja, gue basa-basi dulu. By the way ini dari mana ya kalau boleh tahu, gue bilang gitu kan. Deket Takuman nih, kata dia, di belakang situ. Oh dari sana juga. Iya, kata dia, soalnya dulu sempet aku juga kenalan sama salah seorang cowok yang penjual durian gitu, dan dari belakang sana juga, kata gue gitu. Oh gitu ya, kata dia. Iya, apakah juga pernah jual durian? Enggak sih, baru sekarang doang jualan jambu, kata dia gitu. Enak loh jambunya, manis, makanya kita kesini lagi beli lagi gitu kan. Makasih ya, kata dia. Iya sama-sama. Beda siapa namanya nih, kata gue gitu kan. Dari sana pun kenalan akhirnya guys. Ternyata namanya itu Randi. Namaku Randi, kata dia. Aku Kim Tan gitu kan. Ini temenku. Gue kenalkan juga pacar gue kan. Sambil ngobrol, setelah gue bayar, sambil gue ngemil buah jambunya, dan sambil gue puji-puji jambunya juga. Dan itu pun akhirnya gue pun basa-basi sih, ya minimal gue tahu namanya, dan di ending gue langsung minta nomor WA-nya gitu kan. Dan tanpa dia merasa curiga dan juga heran, akhirnya dia pun ngasih nomor WA-nya dan gue pun save gitu. By the way, kalau misalnya ada waktu luang, mainlah ke tempatnya kita gitu. Emang di mana sih tempatnya, kata dia. Kita ngekos kok di belakang minimarket yang di depan sana. Oh di sana, kata dia. Iya deh nanti, katanya kalau ada waktu ya ditunggu loh, kata gue. Iya kata dia gitu kan. Pas ketika udah beli kan kita langsung kembali ke kosan tuh. Pacar gue bilang kenapa nggak langsung diajakin aja.
agak susah sih guys. Kenapa ya? Karena gue pengen via japri aja gitu kan, karena nggak mungkin sih kalau via langsung ngajakin. Ini baru kali kedua gue menjumpai dia, jadi kayak agak-agak ragu dan canggung gimana sih, orang itu kayak nggak banyak ngomong gitu sih. Makanya gue belum berani buat langsung to the point, buat kayak misalnya sini 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 gitu kan. Hanya gue butuh banget via jalur pribadi alias WhatsApp gitu. Nah setelah sampai kosan langsung tuh gue gercep guys, nge-WA dia gitu. Halo di, kata gue gitu, nanti mainlah sini kalau misalnya ada waktu ntar malam gitu kan. Oh iya boleh boleh, tapi kalau misalnya aku ada waktu ya, kata dia, kalau nggak sibuk juga. Emang sibuk apa nih, kata gue gitu. Ya nggak sibuk juga sih, soalnya kan nanti juga aku mau jemput dulu bini, kata dia gitu. Oh udah punya bini, kata gue. Udah, di mana bininya? Kerja ya di PT, kata dia bilang gitu. Oh pantesan, jadi dia agak nggak bebas waktunya gitu kan. Agak gimana ya kalau misalnya kayak gitu mah kan. Ya barangkali free gitu kan, kita di sini bisa ngobrol bareng, drink together gitu kan ya, ambil berkenal aja lah, gue bilang gitu. Ya siap, kata dia, tadi kabarin ya, kata dia gitu. Oke. Waktu itu gue nggak maksa banget ya, dan gue pun juga tahu diri sih, apalagi dia udah punya wife. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya lo datang ya syukur, kalau enggak pun ya nggak masalah lah gitu. Soalnya gue juga nggak terlalu banget ya, nggak ngebet juga, meskipun berharap sih dikit ada ya. Cuma kan setelah tahu kalau dia udah punya wife, jadi gue jadi kayak oke deh, gue gak boleh berlebihan gitu lah, takutnya ntar malah dia ternyata gak bisa dan ntar malah gue kecewa sendiri gitu. Singkat cerita, waktu yang bergulir, sore pun tiba, kita makan ke pasar cari kulineran, dan gue pun gak terlalu bener-bener mikirin dia buat main malam hari itu sih guys, gak kepikiran sama sekali. Sampai setelah semuanya kelar cari makan, kita kembali ke kosan lagi, dan pacar gue pun juga udah nggak inget, dia main game aja sendiri asik-asikan gitu kan. Tiba-tiba tuh jam setengah 10-an ada WhatsApp dari dia guys. Dia langsung ngechat gue tuh, halo Kim, lagi apa nih, kata dia. Oh lagi santai nih di, kata gue. Ada apa nih, kata gue. Boleh main nggak, kata dia. Oh boleh boleh, sini gitu. Ya udah kok TW ya, kata dia gitu. Oke tunggu ya di, kata gue. Langsung kan gue bilang pacar gue, si Rani main gitu kan. Serius? Iya. Mantap, just prepare, kata pacar gue kan. Oke. Meskipun gue belum bilang ke dia kalau gue cowok pelangi, tapi gue harus prepare sih, siapa tahu kan ada kesempatan emas ya. Makanya gue pun langsung gercep, langsung mempersiapkan diri. Untung drink masih ada. Dalam arti mempersiapkan diri itu kayak mempersiapkan area belakang gue, terus juga segala macam persiapan gitulah pokoknya, supaya gue pun ketika misalnya ketemu dia dan ada kesempatan emas itu tinggal langsung gas gitu kan. Langsung tuh, karena waktu itu kan dia udah langsung bilang OTW, jadi kita tinggal nunggu doang tuh. Dan antara kemudian akhirnya tibalah dia depan gerbang. Seperti biasa guys, gue menghampiri setiap tamu yang datang ke tempat gue ke depan gerbang. Gue bukain gerbang, gue langsung suruh dia buat naruh motor di depan kosan nomor 2, dan langsung gue pun persilakan dia masuk. Waktu malam itu dia berpenampilan layaknya seorang cowok-cowok kampung yang menggunakan celana jeans yang gombrang, baju yang agak sedikit gede tapi ngepas juga, pakai topi, dan dia pun masuk. Dari segi look sih emang gak ganteng ya, dan ya gak gimana-gimana sih ya, oke lah gitu kan. Cuman gue gak tau kenapa gue suka gitu, makanya gue penasaran. Pas ketika udah nyampe di dalam kosan, kita pun ngobrol akhirnya guys, dan dia pun udah dalam keadaan santai, gue pun udah mempersiapkan drink juga. Kita pun pelan-pelan akhirnya drink together sambil berkenalan semakin jauh, saling mengenal tentang siapa dia dan bagaimana kehidupannya gitu kan. Gelas minum, tiba-tiba gue makin berani dan gue bilang sama dia, by the way, gue pikir masih single loh, kata gue. Udah punya wife lah, kata dia gitu. Oh emang kenapa, kata dia. Ya nggak kenapa-kenapa sih, kaget aja. Kelihatan ya nggak juga sih, ya nggak kenapa-kenapa juga, dan nggak apa-apa juga sih. Biasanya kalau yang udah punya wife gitu suka berpengalaman kan, kata gue. Pasti mainnya jago, gue bilang gitu. Bisa aja, kata dia gitu. Serius loh, aku juga penasaran sama yang udah punya wife kayak gitu, apalagi yang kayak kamu gini, berisi dan tinggi. Pasti mantap, kata gue gitu kan. Bisa aja kamu ini Kim, jangan-jangan kamu suka sama aku lagi, kata dia gitu kan. Kalau suka gimana, kata gue gitu. Ya gimana sih, terserah kamu aja, kata dia. Loh kok terserah aku sih, ya namanya orang suka masa mesti dilarang sih, kata dia gitu. Ya masa kan kamu nggak nolak, kan aku kan cowok gitu. Gak apa-apa sih, aku mah gak masalah, mau dia cowok mau dia cewek, asalkan dia baik sih gak apa-apa gitu. Loh emang kenapa dengan bininya, kata gue. Lagi ada problem sih, biasa, kata dia gitu kan. Oh makanya pengen kesini main sih supaya dapat hiburan dikit lah gitu.
oh gitu, jadi ada problem sama bininya nih, kata gue. Ya begitulah Kim, kata dia gitu. Tapi jujur ya, pas ketika pertama kali kemarin beli buah jambu itu, langsung perhatiin kamu loh, aku tuh kayak agak sedikit suka gitu. Oh sedikit doang sukanya ya. Ya karena kalau banyak aku tahu diri sih siapa aku lah. Gue bilang gitu kan. Banyak pun nggak apa, Kim, santai aja, kata dia gitu. Aku orangnya santai, aku penting dia baik lah, kata dia. Apalagi aku lagi mumet kayak gini nih, kata dia gitu. Iya iya, kata gue gitu kan. By the way, kamu udah pernah sampai sama cowok nggak sebelumnya? Belum sih, Kim, kata dia. Kenapa emangnya? Ya barangkali mau nyobain sama aku. Boleh tuh, kata dia. Kayak gimana emangnya? Gue jelasin dong kan kayak gitu. Kalau gue ini seorang uke bla bla bla, sukanya karaoke dan segala macam. Dia pun paham. Kita pun lanjut drink lagi, dan finally gak tahu ini keberuntungan yang keberapa kali gue pun berhasil ngajakin dia buat do something guys, dengan bantuan metode drink. Dan juga setelah gue PDKT dan bilang ke dia kalau gue suka dan juga emang gue cowok pelangi gitu kan. Udah terus lah kayak gitu, setelah hampir oleng banget kepala gue, dia pun juga sama, langsung tuh gercep gue pun ajakin dia guys. Yaudah Yudi, sekarang coba yuk, kata gue, barangkali lu mau nyobain. Boleh lah Kim, mumpung lagi ada problem nih, jadi jangan tanggung lah gitu kan, makanya aku juga pengen nyobain. Ya udah ayo, kata gue kan. Akhirnya gue pun ngajakinnya dalam kamar, dan seperti biasa kan pacar gue yang nungguin di luar. Jadi jangan protes ya, karena emang seperti itu semua rata-rata pengalaman gue kalau di kosan guys. Dan yang gue jumpain ini semuanya emang cowok strike kebanyakan, jadi treatmentnya juga sama kayak gitu. Pas sampai dalam kamar, gue langsung prepare duluan supaya gue pun juga ngasih contoh ke dia. Dan ketika waktu itu gue langsung bilang ke dia kan, prepare gih, kata gue. Yaudah iya, kata dia. Dan finally setelah kayak gitu, kita berdua dalam keadaan full, dan wow, gue pun ngelihat somethingnya dia yang cukup lebat dan cukup panjang. Dan tiba-tiba something gue traveling bangkit, dan gue pun langsung kayak udah gak sabar lagi menghampiri dia dalam keadaan rebahan gitu. Oh karaoke ya, kata gue. Oke Kim, kata dia. Gue pun langsung gercep ngelakuin yang namanya karaoke guys. Rasanya mantep banget sih. Pelan-pelan sampingnya dia mulai bangkit, dan sekarang gue ngelihat ukuran sesungguhnya yang begitu sangat panjang. Gue seneng banget, dia pun juga happy. Dan finally kita pun berdua sama-sama enjoy. Gue karaoke kan, dia langsung kayak seneng banget tuh. Mungkin dia belum pernah kali ya mendapatkan karaoke yang seatraktif yang gue lakuin, makanya dia sangat berekspresi banget gitu kan. Setelah kayak gitu, udah hampir sekian lamanya gue karaoke, gue pun ngajakin dia ke next step gitu kan. Ayo ke next step yuk, cobain, kata gue. Ya udah ayo, mau pakai helm nggak usah deh, kata dia. Ya udah, setelah kayak gitu gue cuman nyuruh dia buat yang di atas, karena gue udah prepare. Tinggal gue kasih ke area samping dikit, pelan-pelan mulai gue arahin sampingnya ke area belakang gue. Dan tanpa nunggu lama, cuman sekali hentakan doang, akhirnya sampingnya mulai. Dan kita pun ngelakuinnya guys. Oh my god, setelah kayak gitu udah tuh dia pun beraksi tuh, pelan-pelan terus cepat, maju mundur, pelan cepet silih berganti. Dan gue pun makin bangkit sampingnya, dan ekspresi suara gue pun gak bisa gue hindarin. Pokoknya gue suka banget, gue nyaman banget. Intinya gue suka sama dia, dia sangat pandai banget bermain, dan gue pun juga sangat dibuat happy banget sama dia. Pokoknya gue suka banget, gue seneng banget sama dia guys. Setelah kayak gitu udah tuh, akhirnya kita pun mencoba ke next style. Gue yang menyamping, dia pun mencoba dari posisi yang sama. Makin berasa banget feel-nya. Dan sambil gue tuh menatap wajahnya, gue berharap dia mau beginian sama gue, tapi dia belum mau ngelakuinnya. Oke lah, nggak apa gitu kan. Sampai akhirnya kita pun ke next style, yaitu gue gaya guguk. Dia pun enjoy, gue pun juga sama. Dia makin menjadi-jadi, ngelakuin full speed juga, ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepat juga. Pokoknya bener-bener total banget, gue suka. Dan setelah kayak gitu gue pun dibalikin lagi, sekarang gue yang dibawa lagi, dia langsung ngelakuin full speed lagi. Sampai pada akhirnya gue pun, karena gue udah gak sabar, akhirnya gue pun tuntas duluan guys. Setelah gue tuntas, dia masih ngelakuin gerakan maju mundur tuh guys, pelan-pelan gitu kan. Tapi gue langsung berusaha untuk profesional supaya tetap enjoy, karena gue udah kelar duluan. Dan waktu itu tiba-tiba dia menghampiri gue, dan dia sambil beginian juga. Akhirnya dia pun mau tanpa gue suruh. Mungkin terbawa suasana kali ya.
Dan finally dia pun ngelakuin full speed kenceng banget, dan akhirnya dia pun tuntas guys di dalam. Setelah kelar udah tuh, dia pun langsung lepas pelan-pelan dan rebahan di sampingnya gue. Kita pun kayak break sebentar karena kecapean gitu kan. Setelah kelar gue pun langsung buru-buru clean up duluan karena dia masih rebahan gitu. Setelah gue kelar clean up, gue suruh dia buat clean up, dia pun nurut. Dan semuanya udah clean up. Singkat cerita, kita pun udah kembali duduk di depan lagi sambil nonton TV bareng sama pacar gue lagi. Dan gue bilang ke pacar gue, berhasil loh kata gue. Mantep ya kata dia. Ya dong, tanpa metode cuan ya. Pokoknya dia orangnya asik sih. Setelah kayak gitu, dia pun dalam keadaan udah pakai outfit lagi, gabung lagi. Gue bilang ke dia kan, gimana di, suka nggak? Suka loh kata dia. Bener nih kata gue, beneran beda ya rasanya kata dia. Ya iyalah kata gue gitu kan. Pokoknya jangan kapok ya. Enggak lah, nanti kalau misalnya ada waktu lagi pasti kesini lagi. Thank you, ini udah ngajakin buat drink, buat main juga. Ya sama-sama, thank you juga ya, gue bilang gitu. Kita pun ngobrol sebentar sambil drink juga. Karena gue jujur secara facing gue nggak tahu suka karena emang gak ganteng ya. Tapi secara body gue suka, makanya gue nggak baper-baper amat sih guys. Kita ngobrol sebentar dan tak lama kemudian dia pun pamitan. Karena mungkin lama-lama dia main, kan dia udah punya wife. Akhirnya dia pun pulang, pamitan. Setelah kayak gitu, malam itu akhirnya gue berhasil mendapatkan dia, seorang penjual buah jambu yang gue temuin di pinggir jalan. Pokoknya malam itu kita happy banget bisa mendapatkan fun dari dia. Seorang cowok strike, penjual buah jambu di pinggir jalan. Pokoknya mantap banget guys. Oke guys, semoga terhibur dengan pengalaman gue kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.